tengok ke samping kiri kanannya, katakan selamat Natal. Ya, jangan katakan happy Sunday ya, ini bukan hari Minggu. Ya kan, katakan selamat Natal. Oke, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali hadir di tengah-tengah saudara untuk bisa melayani saudara dengan kebenaran firman. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, kepada majelis, diaken, pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan saya kembali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Ibu Gembala, ini bukan tentang gereja ini bukan tentang sinode ini semata-mata tentang Tuhan. Amin. Kita merayakan Natal itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Coba saya lihat lambaian tangan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dilambaikan. Wow, berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya percaya ini adalah satu tema yang diangkat oleh PGI dan juga KWI sebagai tema nasional untuk di tahun 2025. Haleluya. Saya berdoa pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih bahwa ada satu kebenaran firman yang hadir bagi setiap kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Satu kebenaran firman yang menguatkan kita. Amin. Kebenaran firman yang memberkati kita sehingga begini, ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, jadi Tuhan, kita buka kitab Injil Matius pasal pertama. Haleluya. Kitab Injil Matius pasal pertama, nasnya terdapat di dalam ayat 21 sampai ayat 24, tapi saya ingin kita semuanya membacanya dari ayat 18 secara bergantian. Amin. Saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, demikian bergantian sampai ayat 25. Firman Tuhan menuliskan demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertundangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ayat 19, Bapak Ibu, silakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan hukum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat terakhir. Tetapi tidak bersekutunya dia sampai melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu cerita yang kita baca pada siang hari ini yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang ke dalam dunia itu bukan seperti seorang pribadi yang berasal dari planet lain.
tiba-tiba dia datang dengan memakai kapsul, atau tiba-tiba dia datang dengan para tentara surga terus hadir ke dalam dunia. Tidak seperti itu. Meskipun saya percaya bahwa Yesus bisa melakukan itu, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia itu sama seperti manusia sedia kalanya. Amin. Kita datang ke dalam dunia tentu melalui proses yang namanya kelahiran. Nah, demikian pula juga dengan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Yesus datang ke dalam dunia itu melalui sebuah kelahiran sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi bedanya adalah Yesus datang ke dalam dunia bukan melalui hasil biologis pertemuan antara sperma pria dan ovum perempuan. Tapi kita sebagai manusia, kita melalui proses itu, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, inilah yang membedakan antara Yesus dengan manusia pada umumnya. Dan inilah alasannya Yesus dikatakan tidak berdosa. Amin, 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 amin. Dan saya setuju, Bapak Ibu yang terkasih, PGI mengangkat tema nasional, tema Natal nasional tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yesus datang ke dalam dunia melalui sebuah keluarga. Yesus datang bukan seperti yatim piatu, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Meskipun dia tidak berbapa, betul. Dia pun juga tidak beribu. Kenapa? Karena begini, Yesus hadir di dalam rahim Maria itu sekali lagi bukan hasil hubungan suami istri. Bukan. Amin. Tidak ada sel Yusuf di dalam tubuh Yesus. Tidak ada sel Maria di dalam tubuh Yesus. Murni yang terjadi di dalam rahim Maria adalah mujizat Allah. Amin. Amin. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun di dalam kelahiran Yesus. Contohnya tentang langit, contohnya tentang palungan, iya kan? Semuanya itu mempunyai makna profetik. Amin. Katakan makna profetik. Amin. Artinya memiliki arti semuanya. Termasuk nama Yesus itu memiliki arti. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, Allah hadir di dalam keluarga melalui Yesus. Itu bukan kebetulan. Amin, amin, amin. Jadi Allah hadir dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan keluarga. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, tahukah Anda ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, bahwa ada satu lembaga keluarga pun juga yang Tuhan ciptakan? Lembaga keluarga apa namanya? Adam dan Hawa. Amin. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal pertama. Kita mundur sebentar. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian pasal pertama, mulai dari ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata apa? Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 2, di sana pun juga dituliskan bahwa tidak baik, Allah melihat tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Pasal 2 ayat 18. Makanya tidak baik kalau manusia seorang diri saja, Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ada satu lembaga keluarga yang pertama kali diciptakan Allah, yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan atau wanita yang bernama Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah menciptakan lembaga keluarga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Amin. Tuhan ciptakan lembaga
menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Nah, itu sebabnya Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, ini sebagai perwakilan Allah. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu yang terkasih, lembaga keluarga yang pertama kali Allah ciptakan itu rusak karena dosa. Amin. Kitab Kejadian pasal yang ketiga di sana menceritakan tentang bagaimana awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa? Dosanya bukan makan buah, bukan. Dosanya adalah manusia melanggar perintah Allah. Amin. Manusia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar makan buah, bukan. Dan memang buah itu adalah buah yang firman Tuhan katakan, jangankan engkau memakannya, menyentuh saja tidak boleh. Tetapi intinya bukan tentang memakan buah, intinya adalah tentang melanggar perintah Allah. Nah, waktu dosa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan di sini. Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak atau terputus. Mulai dari saat itulah Bapak Ibu yang terkasih, manusia berusaha dengan caranya sendiri untuk memulihkan hubungan dirinya dengan Allah. Manusia membuat satu pakaian dari dedaunan, manusia membuat korban demi korban, ya kan, coba yang menurut mereka itu menghapus dosa, padahal tidak ada satupun korban hewan, korban domba yang sanggup menghapus dosa, hanya menutupnya saja. Sampai satu saat Allah berinisiatif untuk menggenapi segala firman-Nya, yaitu lahirnya seorang juru selamat yang bernama siapa? Yesus. Makanya saya ingin katakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai Natal, ini berbicara mengenai Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar satu perayaan tanpa makna. Amin. Natal bukan hanya sekedar momen, ya kan, tanpa satu esensi, bukan, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi berbicara mengenai Natal, ini berbicara mengenai Allah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tangkap pesan Tuhan di sini ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dalam dunia, Allah hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan keluarga yang sudah rusak. Amin. Jadi lembaga keluarga yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu sudah rusak karena dosa. Itu sebabnya Allah hadir di dalam satu lembaga keluarga yang baru, yaitu keluarga kudus, Yusuf dan Maria, dan di dalamnya ada bayi Yesus yang dijuluki sebagai anak manusia dan anak Allah. Amin. Tujuannya adalah supaya lembaga keluarga yang sudah rusak ini dapat dipulihkan kembali. Amin. Sekali lagi saya katakan sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tidak ada satupun usaha kita untuk membebaskan kita dari dosa. Tidak ada satupun usaha kita yang berhasil, yang membuat kita hidup bebas dari dosa. Kita semuanya orang yang berdosa, dan Allah menyadari itu. Amin, 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 amin. Allah menyadari itu. Itu sebabnya Allah berinisiatif datang dan hadir untuk menyelamatkan umat. Amin, amin, amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan keluarga di tempat ini, Bapak Ibu terkasih. Mungkin ibu gembala yang tahu. Tetapi satu saya ingin mengatakan sebagai hamba, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ada pemulihan di dalam Yesus. Tidak ada satu hubungan keluarga yang sudah
Hubungan yang sudah rusak karena dosa saja Tuhan sanggup pulihkan. Apalagi kalau hanya hubungan yang kecil-kecil saja. Amin. Apalagi masalah yang kecil-kecil saja. Iya kan? Masalah apapun dalam hidup Bapak Ibu yang terkasih, selama engkau taruh itu hati Tuhan, saya percaya keluarga akan baik-baik saja. Amin. Nah, ini pesan Tuhan yang mesti kita tangkap pada pagi menjelang siang hari ini. Allah hadir di dalam keluargamu untuk menyelamatkan keluargamu. Allah hadir di dalam keluargamu untuk memulihkan hubungan. Allah hadir di dalam keluargamu supaya ada damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Amin, 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 amin. Damai sejahtera yang tidak diberikan politik. Coba yang dulu di samping istri dan suami dan samping pasangan secara romantis ya. Kalau yang dulu di samping pacar ya kan, di samping suami istri gitu. Coba tengok dulu, ada yang cuma sedikit yang dulu di samping istri dan ini ya. Biasanya hanya ingin berkata sebagai hamba ketika menghadirkan Yesus di dalam keluarga, damai sejahtera berhidup di keluarga. Amin. Ada satu pujian bilang begini, pujian lama sekali mungkin sebelum saya lahir, pujian ini sudah ada. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari kesenangan, ketenangan, hanya ku peroleh dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup ini, Bapak Ibu terkasih ya. Banyak hal yang membuat keluarga suami istri itu berantem, cekcok satu dengan yang lain. Banyak hal. Tapi satu yang saya yakin sebagai hamba Allah, Bapak Ibu terkasih, selama Yesus hadir dalam kehidupan, tidak ada satupun hubungan yang tidak dapat dipulihkan. Amin. Selama Yesus hadir di dalam keluargamu, tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Kenapa perceraian terjadi hanya karena masalah kecil? Karena ini, karena tidak ada Yesus di dalamnya. Karena kasih yang menjadi pengikat yang mempersatukan itu bukanlah kasih Allah, bukanlah kasih Yesus, tetapi kasih manusia. Ingat Bapak Ibu terkasih, kasih Allah dengan kasih manusia berbeda. Amin. Kasih Allah adalah kasih yang sanggup menerima satu dengan yang lain apa adanya. Tetapi kasih manusia itu adalah kasih yang menuntut, kasih yang selalu mempertanyakan ada apanya, begitu ya. Kamu ada apa selagi kamu menguntungkan aku, selagi kamu bisa menghidupi aku akan mencintaimu. Tapi ketika semuanya sesuatu menjadi berbeda, maka timbullah istilah abang ada uang, abang sayang, begitu ya. Tidak ada uang, abang ditendang. Haleluya ya kan. Tidak pernah terjadi di sini ya. Atau mungkin ada di sini seperti itu. Halo? Ada? Iya kan? Kalau ada kamu betul. Ya kan? Tidak ada ya kan? Di sini tidak ada, di sana sini banyak gitu ya Bapak Ibu yang terkasih ya kan. Tapi saya percaya kita semuanya adalah orang yang cinta Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai Yesus itu hadir hanya di dalam hidup gereja. Ketika kita berkumpul dalam gereja, kita berkumpul Yesus hadir. Ketika kita pulang, Yesus ditinggalkan dalam gereja. Iya kan? Yesus jangan sampai hanya hadir di dalam gereja, tapi Yesus hadir di dalam keluargamu. Amin. Hadir di dalam relung hatimu, hadir di dalam pekerjaanmu, hadir di dalam usahamu. Usahakan Yesus hadir di setiap aspek kehidupanmu, sehingga begini, ketika engkau kemanapun engkau pergi, engkau merasakan damai sejahtera Kristus. Amin. Di rumah tanggamu pun juga engkau merasakan damai sejahtera
terkasih, berbicara mengenai pernikahan, ini berbicara mengenai sesuatu yang dipersatukan, sesuatu yang berbeda yang dipersatukan. Laki-laki dan perempuan ketika dipersatukan di dalam lembaga pernikahan, di dalam sakramen pernikahan kudus, itu bukan berarti dua-duanya sudah sempurna. Tidak, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Dan saya percaya tidak ada kebetulan. Ketika kau dipersatukan dengan wanita yang kau cintai, ketika perempuan kau disatukan dengan pria yang kau cintai, ingat kelebihanmu itu harus melengkapi kekurangan dari pasangan. Amin. Tuhan menciptakan kelebihanmu supaya kau bisa melengkapi kekurangan dari pasanganmu. Amin. Kok tidak ada yang habis dulu? Amin. Nah itu sebabnya mari kita kasihi pasangan kita apa adanya. Dengan apa? Dengan kasih Kristus. Amin. Ada satu pujian lagi ya. Ku kasihi kamu dengan kasih Tuhan. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang duduk di samping pasangan. Coba angkat tangan yang duduk di samping istri dan tidak ada ya. Praktekkan di rumah ya, praktekkan di rumah. Masuk rumah, ku kasihi kamu dengan kasih. Sekalipun pasangan bilang apaan sih, orang-orang begitu ya. Tetap kasihi, tetap nyanyikan. Supaya begini, supaya damai sejahtera Kristus hadir di dalam rumah tangga kita. Amin. Lembaga keluarga yang sudah rusak karena dosa kembali dipulihkan karena kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Semua karena sekali Tuhan. Amin. Saya berdoa persatuan hari ini dapat dimengerti oleh jemaat yang mengerti dan setuju dengan saya dengan firman Tuhan saat ini. Katakan amin. Amin. Berikan dulu tepuk tangan. Amin.